Metode pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Ya, jadi ada beberapa metode nih kan. Yang pertama itu terrestris, ya. Kedua itu fotogrametris. Ketiga pengamatan satelit dan keempat kombinasi dari beberapa ya. Nah, untuk metode terrestris dulu kita bahas. Metode ini memakai meteran, ya. Coba kita lihat gambarnya dulu. Pada gambar ini itu kan ada titik A besar dan B besar gitu. Ada titik acuan yang telah diketahui koordinatnya atau telah tergambar dalam peta. Nah, pertama-tama yang kita lakuin adalah diukur dari jarak A ke A kecil, A ke B kecil, ke A ke C, A ke D, dan B ke A kecil, B ke B kecil, B C, B D. Nah, dengan demikian titik A, B, C, dan D itu dapat digambar, ya kan? Nah, setelah itu panjang sisi bidang tanah, ya, A kecil, B kecil, gitu ya, BC, CD, dan DA, itu juga diukur sebagai ukuran lebih untuk memastikan panjang sisi bidang tanah tersebut, gitu. Nah, ini teknik trilaterasi sederhana ya, untuk metode terrestris. Nah, kemudian itu juga bisa memakai metode theodolite atau ETS, Electronic Total Station. Ya. Jadi dari ya kita lihat nih untuk metode terrestris ini, yang pertama itu dari titik yang sudah diketahui koordinatnya, misal titik dasar teknik ya, TDT itu ada TDT 1, 2, 3, itu diukur sudut. Ya pakai sudut gitu kan, diukur sudut dan jarak ke titik sudut bidang tanah. Ya, lihat TDT 1 sudutnya ke titik A, terus ukur jaraknya gitu ya. Nah, dari titik acuan, data jarak dan data sudut, maka koordinat titik sudut dapat dihitung, ya kan? Jadi kalau kita udah TDT-nya udah punya TDT 1 gitu ya, sudutnya dapat, jaraknya dapat, dari itu titik acuannya, data jarak dan data sudutnya, itu koordinat titik A, B, C, D-nya itu bisa kita dapatkan. Ya, jadi setiap data sudut dan jarak ini diukur sebanyak 2 kali ya, sebanyak 2 kali untuk mendapatkan supaya dapat ukuran yang lebih lebih tepat lah gitu untuk mengeliminir kesalahan. Oke, itu metode terrestris memakai theodolite. Nah, berikutnya adalah metode fotogrametris. Nah, ini pengukuran terrestris dilakukan gitu ya. Terus kemudian ada beberapa hal nih. Minimal satu sisi bidang tanah untuk skala peta kerja kalau lebih dari atau sama dengan 1/2500. Nah, terus kemudian semua sisi bidang tanah kalau skala petanya kurang dari 1/2500 gitu. Nah, skala peta kerja ini dilakukan oleh ya resolusi spasial foto udara atau citra satelit gitu ya. Dan akurasi geometri foto udara citra satelit. Jadi ada rumus umum yang berlaku nih untuk menentukan skala peta kerja. Ya, bila bilangan skala itu sama dengan resolusi spasial foto udara atau citra satelit dikali 2000. Ya, jadi resolusi berapa kali 2000. Jadi misal kalau resolusi spasialnya itu 2,4 meter, maka skala peta jadi kali 2000, jadi 1/4800. Gampang ya. Nah, akurasi geometri foto udara atau citra satelit itu tidak boleh lebih kecil dari resolusi spasialnya. Ya, jadi foto udara ini nggak boleh resolusi lebih kecil dari resolusi spasialnya. Jadi kesimpulannya skala peta kerja untuk citra satelit tersebut pasti akan cenderung kecil dari 1/4800 nih kalau dia 2,4 meter gitu ya. Nah, contoh nih ya, peta foto ya. Dengan resolusi spasial 40 cm ya, itu dan akurasi geometrinya itu foto udaranya itu 80 cm. Ini skala peta foto ini 2500 gitu ya. Secara prinsip bidang-bidang tanah cukup didelineasi di atas peta foto ini. Ya. Nah, pengukuran tambahan yaitu suplesinya tujuannya untuk mengukur sisi yang tertutup dan untuk verifikasi bidang tanahnya gitu. Nah, berikutnya adalah metode pengamatan satelit nih. Oke, ya itu ada statik ya, waktu pengamatan lebih dari 1 jam. Terus kemudian rapid static ya, lebih cepat gitu ya, 5-20 menit. Kemudian ada stop and go, waktu pengamatan 1-2 menit, dan real time kinematic RTK ya, waktu pengamatan kurang dari 1 menit. Nah, pada prinsipnya metode pengamatan satelit yang digunakan itu adalah metode yang memanfaatkan koreksi diferensialnya. Ya. Jadi keempat metode ini memanfaatkan koreksi diferensial sehingga dapat mencapai ketelitian hingga order sentimeter. Jadi diferensial ini bisa kita gunain untuk
mencapai ketelitiannya gitu. Jadi koreksi diferensial gitu, ada ini kan rumusnya gitu. Nah, koreksi bisa didapat dari base station, misalnya dapat gunain stasiun CORS BPN, ya, course big atau titik dasar teknik dari BPN dan BIG gitu ya. Nah, koreksi juga bisa didapat langsung dari satelit L-band, oke? Nah, inilah metode pengamatan satelit, itu metode diferensialnya. Nah, jadi gini, di dalam ini adalah ilustrasi, ya, ilustrasi pengamatan satelit dengan metode koreksi diferensial dari base station. Nah, jika mendapatkan koreksi dari base station, yang paling penting diperhatikan adalah jarak dari rover, ya, ke base, ya, jarak dari rovernya ke base, oke, base station maksudnya. Misalnya untuk pengukuran metode statik, ya, dengan memanfaatkan koreksi diferensial dari stasiun CORS BIG, itu idealnya jarak ke stasiun CORS terdekat adalah kurang dari 50 kilo. Ya, dia nggak boleh, kalau bisa kurang dari 50 kilo. Jadi, jika jaraknya semakin jauh, maka diperlukan pengamatan data satelit yang lebih lama. Karena semakin jauh jarak ke base station, peluang menurunnya akurasi jelas semakin besar. Oke? Ya, jelas ya, ini metode pengamatan satelit dengan metode diferensial.